Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini gue bakal menjelaskan gimana caranya untuk mengisi soal-soal pada forum protokol etik penelitian untuk pengajuan ethical clearance. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, setelah masuk pada halaman protokol, ya di sini ada bagian A atau judul penelitian. Di sini bisa kalian masukkan sesuai dengan judul penelitian kalian masing-masing, ya. Atau kalian bisa memasukkannya secara otomatis pada nomor protokol. Jadi klik nomor protokol, kemudian nanti terdapat data atau nama kalian yang sesuai seperti itu. Ada lokasi penelitian di sini, tuliskan lokasi penelitian kalian di mana, tuliskan di sini. Kemudian nomor 2, apakah penelitian ini multi-center, bisa disesuaikan dengan penelitian kalian masing-masing. 3, jika multi-center apakah sudah mendapat persetujuan etik dari center atau institusi yang lain, ini juga bisa disesuaikan dengan penelitian masing-masing. Oke. Next, B. Nah, pada bagian B atau identifikasi ini tidak ada perintah apapun, cuman nanti kita diharuskan untuk mengupload berkas-berkas pada bagian sisi. Pada bagian C atau ringkasan protokol penelitian, ringkasan dalam 200 kata ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh awam, bukan dokter atau profesional kesehatan. Kita perlu menjelaskan ide utama penelitian kita dengan singkat dan jelas. Pada bagian ini ya, ini juga bisa termasuk latar belakang ya pada penelitian kalian bisa copy paste di sini. Ya, kemudian ada identifikasi masalah penelitian dan tujuan utama. Ya, jadi dengan tujuan utamanya juga. Lalu ringkas metode penelitian yang kita gunakan tanpa terlalu teknis. 2, tuliskan mengapa penelitian harus dilakukan. Manfaatnya untuk penduduk di wilayah penelitian ini dilakukan, negara, wilayah, lokal. Nah, untuk mengisi nomor 2 ini fokus pada alasannya ya. Jadi kenapa kalian melakukan penelitian pada lokasi tersebut, itu juga sudah tertuang pada latar belakang kalian ya, dalam penelitian. Kemudian masukkan juga manfaat dari penelitian kalian itu apa ya. Kalian juga bisa mengcopy pastenya dari proposal tentu saja. Pada bagian D, isu etik yang mungkin dihadapi. 1, pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini dan bagaimana cara menanganinya. Ya, salah satu contohnya di sini, salah satu isu potensial adalah keamanan dan privasi partisipan atau responden. Nah, untuk mengatasi ini ya, kita akan menjaga data dengan ketat untuk melindungi kerahasiaan individu. Next, kita bagian E, ringkasan kajian pustaka. Ringkasan hasil-hasil studi sebelumnya sesuai topik penelitian, baik yang sudah maupun yang sudah dipublikasikan, termasuk jika ada kajian-kajian pada hewan, maksimum 1 halaman. Nah, ini kalian bisa memasukkan daftar pustaka kalian di sini. F, kondisi lapangan. 1, gambarkan singkat tentang lokasi penelitian. Ini adalah salah satu contoh isinya seperti ini. Nah, penelitian ini dilaksanakan di nama lokasi penelitian yang dipilih karena alasan penelitian dari latar belakang. Kemudian deskripsi singkat tentang lingkungan fisik dan sosial di sekitar yang akan memberikan konteks penting ya untuk penelitian. Keberadaan fasilitas ataupun infrastruktur yang mendukung penelitian di lokasi tersebut ya. Kemudian dengan memahami lokasi penelitian, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor tertentu mungkin mempengaruhi hasil penelitian kita ya. 2, informasi ketersediaan fasilitas yang tersedia di lapangan yang menunjang penelitian. Ya, pastikan kita mencatat fasilitas ya, seperti puskesmas, sekolah, ataupun fasilitas infrastruktur yang ada di lokasi kita sendiri ya. Jadi yang itu akan mendukung penelitian kita. Ya, kunjungi lapangan, wawancara, atau gunakan data yang ada ya. Sampaikan dengan jelas di formulir ini ya, informasi yang mendukung tujuan penelitian kita. Ya, dengan begitu penelitian kita tidak hanya ilmiah tapi juga memberi manfaat langsung pada masyarakat ya. Oke, nomor 3, demografi atau epidemiologi yang relevan tentang daerah penelitian. Informasi demografi tentang karakteristik populasi seperti usia dan pendidikan. Epidemiologi berkaitan dengan pola penyebaran penyakit. Nah, dengan menggabungkan keduanya, kita dapat merancang penelitian yang lebih relevan dan efektif ya, sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Oke, desain penelitian. 1, tujuan penelitian, hipotesa, pertanyaan penelitian, asumsi, dan variabel penelitian. Nah, pada bagian ini dapat diisi dengan tujuan, hipotesa, pertanyaan, asumsi, dan variabel penelitian sesuai dengan masing-masing peneliti. Kemudian deskripsi detail tentang desain penelitian. Nah, desain ini seperti rencana kita dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Ya, jangan lupa sertakan metode pengumpulan data yang akan dilakukan, populasi sampel, dan alat analisis data. Dan dengan detail ini, kita pastikan pendekatan kita sesuai dan hasilnya akan valid. 3, bila uji coba klinis, deskripsikan tentang apakah kelompok treatment ditentukan secara random, ya, termasuk bagaimana metodenya dan apa blended atau terbuka. Penelitian kalian menggunakan uji coba klinis, tapi jika tidak ya, cuman gambaran pengetahuan di dalam masyarakat, ya cukup tulis tidak relevan. Uji coba klinis itu adalah eksperimen pada subjek penelitian. Ya, di sini
Di dalam forum ini ya perlu dijelaskan dengan detail tentang uji coba klinis yang akan dilakukan. Ya, kemudian apakah kelompok perlakuan dipilih secara acak. Ya, ini penting untuk keobjektifan, dan detail ini memastikan hasil uji coba klinis yang lebih andal. Hak sampling, jumlah sampling yang dibutuhkan dan bagaimana penentuannya secara statistik. Nah, pada bagian ini tuliskan jumlah sampling penelitian dan bagaimana cara peneliti atau cara kalian dalam menentukan sampel tersebut ya, berdasarkan analisis yang kalian gunakan. 2. Kriteria partisipan atau subjek dan justifikasi exclude atau include-nya. Ya, jadi kriteria partisipan itu adalah kriteria atau kondisi yang menentukan siapa yang dapat atau tidak dapat ikut dalam penelitian. Ya, pada bagian ini dapat dituliskan dengan berdasarkan kriteria inklusi atau eksklusi pada penelitian kalian. 3. Sampling kelompok rentan. Alasan melibatkan anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu memberikan persetujuan setelah penjelasan atau kelompok rentan, serta langkah-langkah bagaimana meminimalisir bila terjadi resiko. Nah, tulis tidak relevan jika penelitian tidak mengikut sertakan kelompok rentan. Nah, apabila penelitian kalian itu tidak menggunakan kelompok rentan, kalian bisa tulis tidak relevan. Tapi kalau penelitian kalian menggunakan kelompok rentan, sampling kelompok rentan itu seperti anak-anak atau orang dewasa yang sulit memberikan persetujuan. Dalam hal ini penting mendapatkan persetujuan dari wali atau wakil yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kesejahteraan partisipan. Pada bagian I, intervensi. 1. Deskripsi dan penjelasan semua intervensi, metode administrasi treatment termasuk rute administrasi, dosis, interval dosis, dan masa treatment produk yang digunakan. Nah, tulis tidak relevan bila bukan penelitian intervensi. Jadi metode administrasi dan rute administrasi dari intervensi tersebut, misalnya apakah itu oral, intravena, ataupun metode yang lainnya. Kemudian sebutkan dosis yang diberikan, interval dosis, dan berapa lama produk tersebut diadministrasi. 2. Rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi atau terapi baku selama penelitian. Untuk rencana, ya, jadi rencana ini mencakup panduan atau prosedur yang akan diikuti jika terjadi perubahan dalam standar terapi atau terapi baku. Misalnya peneliti mungkin memiliki kriteria khusus atau protokol untuk mengevaluasi efektivitas atau keamanan standar terapi. Ya, hal ini bisa melibatkan tim kesehatan, komite etik, atau pihak berwenang lainnya. Kemudian justifikasi itu untuk melanjutkan atau menghentikan standar terapi selama penelitian harus didasarkan pada analisis resiko dan manfaat. Jika terdapat manfaat yang signifikan dalam kelanjutan atau terdapat efek samping yang tidak dapat ditoleransi, ya, jadi peneliti perlu memberikan penjelasan yang kuat. Hal ini juga dapat melibatkan pertimbangan etika, kesejahteraan partisipan, dan integritas ilmiah. 3. Treatment atau pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontradiksi selama penelitian. Nah, apabila penelitian kalian tidak terdapat perlakuan treatment ataupun pengobatan pada responden, maka ini juga bisa ditulis tidak relevan ya. Tapi bila ada tindakan atau pengobatan yang dibolehkan atau diizinkan, jadi apakah ada panduan khusus atau kriteria untuk menentukan apakah partisipan dapat menerima pengobatan atau tindakan tambahan selama penelitian, bagaimana hal ini akan mempengaruhi hasil penelitian. 4. Tes klinis atau lab atau tes lainnya yang harus dilakukan. Apakah ada jenis tes klinis tertentu yang dijadwalkan atau diperlukan selama penelitian, misalnya pemeriksaan fisik, skala penilaian klinis, atau pengukuran parameter tertentu untuk mengukur respon terhadap intervensi. J. Monitoring penelitian. 1. Sampel dari form laporan kasus yang sudah distandarisir, metode pencatatan respon terapeutik atau deskripsi dan evaluasi metode dan frekuensi pengukuran, prosedur follow up, dan bila mungkin ukuran yang diusulkan untuk menentukan tingkat kepatuhan subjek yang menerima treatment. Jadi, apabila penelitian kalian tidak melakukan sebuah treatment apapun kepada responden, maka ini bisa diisi tidak relevan juga. Apakah ada formulir atau dokumen khusus yang digunakan untuk mencatat laporan kasus? Ini dapat mencakup informasi tentang karakteristik pasien, riwayat medis, dan tanggapan terhadap treatment. Penghentian penelitian dan alasannya. 1. Aturan atau kriteria kapan subjek bisa diberhentikan dari penelitian atau uji klinis atau dalam hal studi multicenter, kapan sebuah pusat lembaga dinonaktifkan, dan kapan penelitian dihentikan atau tidak lagi dilanjutkan. Nah, pada bagian ini kita fokus pada aturan atau kriteria untuk menghentikan partisipasi subjek dalam penelitian. Ya, jadi apakah ada pedoman tertentu yang menentukan kapan subjek harus diberhentikan dari penelitian? Ya, ini bisa melibatkan faktor-faktor seperti perubahan kondisi kesehatan subjek atau ketidakpatuhan terhadap protokol penelitian. Oke, pada bagian L, adverse event dan komplikasi, kejadian yang tidak diharapkan.
1. Metode pencatatan dan pelaporan adverse event atau reaksi dan syarat penanganan komplikasi. Nah, ini apabila penelitian kalian atau responden kalian itu bukan uji coba klinis, bukan pengobatan yang tidak berkelanjutan menjadi komplikasi, maka ini bisa ditulis tidak relevan. Jadi bagaimana adverse event atau reaksi dicatat selama penelitian? Ya, jadi apakah ada formulir khusus atau prosedur tertentu yang digunakan untuk mendokumentasikan kejadian tersebut? Pastikan bahwa metode pencatatan ini ya memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan komprehensif. 2. Risiko-risiko yang diketahui dari adverse event, termasuk risiko yang berkaitan dengan masing-masing rencana intervensi dan terkait dengan obat, vaksin, atau terhadap prosedur yang akan diuji cobakan. Nah, kita fokus pada risiko-risiko yang terkait dengan adverse event. Apa saja risiko-risiko yang telah diketahui terkait dengan kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan selama penelitian? Ini bisa melibatkan risiko kesehatan, psikolog, atau sosial yang mungkin dialami oleh partisipan. M. Penanganan komplikasi. Ya, di sini ada 4 soal. 1. Rencana detail. Bila ada risiko lebih dari minimal luka fisik, membuat rencana detail. 2. Adanya asuransi. 3. Adanya fasilitas pengobatan, biaya pengobatan. 4. Kompensasi jika terjadi disabilitas atau kematian. Bagian ini bisa ditulis tidak relevan. Dan manfaat. 1. Manfaat penelitian secara pribadi bagi subjek dan bagi yang lainnya. Di sini juga kalian bisa memasukkan bagian manfaat dari proposal penelitian kalian. Jadi bisa di copy paste ke sini. 2. Manfaat penelitian bagi penduduk, termasuk pengetahuan baru yang mungkin dihasilkan dari penelitian. Ya, jadi bagaimana hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat atau kelompok tertentu. Mungkin penelitian ini dapat membawa perubahan positif dalam pemahaman atau pengelolaan suatu kondisi kesehatan, atau meningkatkan akses terhadap perawatan atau intervensi yang lebih baik. Jaminan keberlanjutan manfaat. 1. Kemungkinan keberlanjutan akses bila hasil intervensi menghasilkan manfaat yang signifikan. 2. Modalitas yang tersedia. 3. Pihak-pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan, organisasi yang akan membayar. 4. Berapa lama. Nah, pada bagian ini apabila penelitian kalian ya tidak melakukan sebuah eksperimen ataupun perawatan pengobatan, maka ini bisa ditulis tidak relevan. Informed consent. 1. Cara untuk mendapatkan informed consent dan prosedur yang direncanakan untuk mengkomunikasikan informasi penelitian atau persetujuan setelah penjelasan PSP kepada calon subjek, termasuk nama dan posisi wali bagi yang tidak bisa memberikannya. Oke, pada bagian ini kita akan membahas cara mendapatkan informed consent ya. Bagaimana proses informasi diberikan kepada calon subjek? Apakah ada pertemuan individual ya, sesi kelompok, atau materi tertulis yang disediakan? Pastikan bahwa calon subjek itu memiliki pemahaman yang memadai tentang tujuan, risiko, manfaat, dan prosedur penelitian sebelum memberikan persetujuan. 2. Khusus ibu hamil, adanya perencanaan untuk memonitoring kesehatan ibu dan kesehatan anak jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, jadi kita perlu melakukan perencanaan untuk memonitoring kesehatan ibu hamil ya, yaitu apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pemantauan kesehatan yang kuat selama kehamilan. Ini bisa mencakup pemeriksaan prenatal rutin, pemantauan berat badan, tekanan darah, dan tes laboratorium yang sesuai. Wali. 1. Adanya wali yang berhak bila calon subjek tidak bisa memberikan informed consent. Nah, kita bahas tentang siapa yang dianggap sebagai wali yang berhak. Apakah ada kriteria khusus atau hubungan tertentu yang membuat seseorang memenuhi syarat menjadi wali bagi calon subjek yang tidak dapat memberikan informed consent. Ya, ini bisa melibatkan hubungan keluarga, perwalian hukum, atau persetujuan tertulis sebelumnya dari calon subjek. 2. Adanya orang tua atau wali yang berhak bila anak paham tentang informed consent tapi belum cukup umur. Nah, di sini bagaimana penelitian memastikan anak benar-benar memahami informasi meskipun belum cukup umur. Nah, proses identifikasi kapan seorang anak cukup umur untuk diberikan informed consent juga perlu dijelaskan. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memastikan orang tua atau wali yang berhak diidentifikasi dan diberikan informasi yang cukup. Hak dan tanggung jawab orang tua atau wali serta cara mereka berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan juga perlu dijelaskan pada bagian itu. Rujukan, deskripsi, rujukan atau insentif bahan kontak bagi calon subjek yang ikut partisipan ya, seperti uang, hadiah, layanan gratis, atau yang lainnya. Pada bagian ini kita jelaskan apa yang akan kita berikan atau bahan kontak yang akan kita berikan setelah penelitian itu dilakukan sebagai bahan atau sebagai imbalan atas keikutsertaan
responden tersebut dari penelitian kita. 2. Rencana dan prosedur dan orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta, atau tentang riset lain tentang topik yang sama yang bisa mempengaruhi keberlangsungan keterlibatan subjek dalam penelitian. Nah, pada bagian ini kita bahas tentang rencana atau prosedur yang telah ditetapkan untuk memberikan informasi mengenai bahaya atau keuntungan kepada peserta. Apakah ada strategi tertentu seperti pertemuan rutin atau materi tertulis yang digunakan untuk menjaga peserta tetap terinformasi sepanjang penelitian. 3. Perencanaan untuk menginformasikan hasil penelitian pada subjek atau partisipan. Pada bagian ini kita membahas bagaimana hasil penelitian akan disampaikan kepada subjek atau partisipan. Apakah ada pertemuan khusus, sesi diskusi, atau metode komunikasi tertentu yang direncanakan untuk memberikan informasi tersebut. Penjagaan kerahasiaan. 1. Proses rekrutmen subjek, misalnya lewat iklan, serta langkah-langkah untuk menjaga privasi dan kerahasiaan selama rekrutmen. Ya, pada bagian ini cara atau proses rekrutmen subjek seperti melalui iklan atau media lainnya, itu bagaimana peserta atau subjek diajak untuk berpartisipasi dalam penelitian. Apakah ada strategi khusus seperti iklan, online, poster di lokasi tertentu, atau pemberitahuan melalui pusat kesehatan. 2. Langkah-langkah proteksi kerahasiaan data pribadi dan kehormatan privasi orang, termasuk kehati-hatian untuk menjaga bocornya rahasia hasil tes genetik pada keluarga, kecuali atas izin dari yang bersangkutan. Pada bagian ini, kita menuliskan langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi responden. Apa tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa informasi pribadi peserta penelitian tetap aman dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang? Ini dapat mencakup penyimpanan data yang aman, enkripsi, dan akses yang terbatas. 3. Informasi tentang bagaimana coding bila ada untuk identitas subjek, di mana disimpan dan kapan, bagaimana dan oleh siapa, bisa dibuka bila terjadi emergency. Pada bagian ini kita menuliskan apakah ada cara atau coding yang kita terapkan untuk mengganti identitas subjek menjadi sebuah data. Ya, bila ada, apa metode atau algoritma yang digunakan untuk melakukan coding tersebut. 4. Kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data personal atau materi biologis atau BBT. Ya, pada bagian ini kalian bisa menggunakan atau menuliskan tidak relevan ya apabila penelitian kalian hanya sebatas pengumpulan data dari responden yang digunakan hanya untuk menilai pengetahuan saja, ya tidak menggunakan data personal dari responden tersebut lebih jauh, apalagi data biologisnya. Apabila penelitian kalian hanya kuesioner, ya jadi ini bisa ditulis tidak relevan. Ya, rencana analisis, deskripsi tentang rencana analisis statistik ya, dan kriteria bila atau dalam kondisi bagaimana akan terjadi penghentian dini keseluruhan penelitian. Ya, pada bagian ini kita bahas tentang rencana analisis statistik. Apa metode analisis yang akan digunakan untuk mengolah data hasil penelitian, merinci metode statistik yang akan diterapkan seperti uji hipotesis, analisis regresi, atau metode lainnya. Ya, jadi sangat penting untuk memahami kevalidan hasil penelitian. Monitoring keamanan. Satu rencana untuk memonitoring keberlangsungan keamanan obat atau intervensi lain yang digunakan dalam penelitian atau trial, dan bila diperlukan pembentukan komite independen untuk data dan safety monitoring. Apabila penelitian kalian ya bukan sebuah eksperimen, obat, ataupun perlakuan, maka ini bisa ditulis tidak relevan. Apabila soal ini adalah memang penelitian kalian, maka kalian bisa merincinya secara detail. Konflik kepentingan. 1. Pengaturan untuk mengatasi konflik finansial atau yang lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan para peneliti atau personil lainnya. Menginformasikan pada komite lembaga tentang adanya konflik of interest. Komite mengkomunikasikannya ke komite etik dan kemudian mengkomunikasinya kepada para peneliti tentang langkah-langkah berikutnya yang harus dilakukan. Pengaturan yang telah ditetapkan untuk mengatasi konflik finansial atau konflik kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan para peneliti atau personel. Jadi apa langkah-langkah yang akan diambil untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik tersebut? Misalnya, apakah ada kebijakan tertentu yang melibatkan pengungkapan konflik kepentingan atau langkah-langkah mitigasi tersebut? Manfaat sosial. 1. Untuk penelitian yang dilakukan pada setting sumber daya lemah, kontribusi yang dilakukan sponsor untuk capacity building atau untuk review ilmiah dan etika, dan untuk riset-riset kesehatan di negara tersebut, dan jaminan bahwa tujuan capacity building adalah agar sesuai nilai dan harapan para partisipan dan komunitas tempat penelitian. Nah, pada bagian ini kita membahas tentang kontribusi sponsor dalam capacity building.
Ya, apa jenis dukungan atau kontribusi yang diberikan sponsor untuk memperkuat kapasitas lokal, terutama pada review hal ilmiah dan etika pada penelitian kita. Apabila penelitian kita tidak didukung oleh sponsor apapun, ya kalian bisa menuliskannya dengan tidak relevan. 2. Protokol penelitian dokumen yang dikirim ke komite etik harus meliputi deskripsi rencana perlibatan komunitas dan menunjukkan sumber-sumber yang dialokasikan untuk aktivitas-aktivitas pelibatan tersebut. Dokumen ini menjelaskan apa yang sudah dan apa yang akan dilakukan, kapan dan oleh siapa, untuk memastikan bahwa masyarakat, untuk memudahkan perlibatan mereka selama riset, untuk memastikan bahwa tujuan riset sesuai kebutuhan masyarakat dan diterima oleh mereka. Bila perlu, masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan protokol atau dokumen ini. Pada bagian ini ya kita jelaskan bagaimana masyarakat akan terlibat dalam penelitian, apa yang sudah dan akan dilakukan, kapan dan oleh siapa. Pastikan untuk merinci langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan partisipasi yang jelas dan efektif dari komunitas. X. Hak atas data. 1. Terutama bila sponsor adalah industri, kontrak yang menyatakan siapa pemilik hak publikasi hasil riset dan kewajiban untuk menyiapkan bersama dan diberikan pada para PI draft laporan hasil riset. Apabila kita tidak menggunakan sponsor penelitian ini, kita bisa menuliskan tidak relevan ya pada bagian ini. Ya, publikasi rencana publikasi hasil pada bidang tertentu seperti epidemiologi, generik, sosial yang bisa beresiko berlawanan dengan kemaslahatan komunitas, masyarakat, keluarga, etnik tertentu dan meminimalisir resiko kemudaratan kelompok ini dengan selalu mempertahankan kerahasiaan data selama dan setelah penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian sedemikian rupa dengan selalu mempertimbangkan martabat dan kemuliaan mereka. Ya, pada bagian ini kita merencanakan ya publikasi hasil dari penelitian kita, ya, entah itu tentang epidemiologi, generik, sosiologi yang berada di hasil tersebut. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan kerahasiaan dan juga kemaslahatan komunitas, masyarakat, keluarga, etnik tertentu untuk menghormati dan menghargai martabat dan kemuliaan mereka. Z. Pendanaan, sumber atau jumlah dana riset ya sebagai lembaga founding atau sponsor, dan deskripsi komitmen finansial sponsor pada kelembagaan penelitian pada para peneliti, para subjek riset, dan bila ada pada komunitas. Ya, jika tidak terdapat sponsor, ya maka di sini bisa dituliskan bahwa dana penelitian ini adalah dana mandiri. AA. Komitmen etik. 1. Pernyataan penelitian utama bahwa prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman ini akan dipatuhi. Lampirkan scan surat pernyataan. Silahkan kalian lampirkan scan surat pernyataan kalian di sini ya. 2. Track record riwayat usulan review protokol etik sebelumnya dan hasilnya. Isi dengan judul dan tanggal penelitian dan hasil review komite etik. Lampirkan daftar riwayat usulan kaji etik. Ya, jadi pada bagian ini tunjukkan daftar protokol penelitian sebelumnya, sertakan hasil review dari komite etik dan lampirkan daftar riwayat usulan kaji etik. 3. Pernyataan bahwa bila terdapat bukti adanya pemalsuan data akan ditangani sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, bila ditemukan bukti pemalsuan data, langkah-langkah penanganannya akan diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup prosedur pengaduan, penyelidikan internal, dan pelaporan terhadap pihak berwenang jika diperlukan, dengan tegas menyatakan komitmen untuk menjaga integritas penelitian. BB. Daftar pustaka, daftar referensi yang dirujuk dalam protokol. Ya, pada bagian ini kalian bisa menuliskan dari mana sumber kalian untuk menulis atau mengisi formulir kaji etik. Ya, pastikan harus ilmiah dan menggunakan buku panduan tertentu yang kalian gunakan. Banyak panduan kaji etik di luar sana seperti itu. Kalian bisa menggunakan buku kaji etik yang ada di link deskripsi. Nah, pada bagian sisi atau lampiran, ya di sini kalian bisa melampirkan semua hal-hal yang diminta dari kaji etik seperti itu. Kemudian ini ada link Google Drive proposal. Di sini kalian upload proposal penelitian kalian, kemudian copy paste di sini. Dan setelah itu jangan lupa untuk disimpan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.